Selamat datang di channel Media Belajar Channel. Bagi yang baru bergabung, admin mengucapkan selamat karena Anda baru saja menemukan channel yang khusus membahas tentang informasi-informasi edukasi, kisah-kisah inspiratif, dan video pembelajaran. Silakan like, komen, dan subscribe channel ini agar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi up to date yang dirilis oleh channel ini. Kali ini Bapak Ibu guru sekalian, admin baru menemukan satu informasi menarik, boleh dikatakan informasi baik ya. Informasi menarik baik bagi calon PPG 2022 atau bagi Bapak Ibu guru yang tidak terundang pada undangan PPG kali lalu. Informasi baik apa yang ingin saya sampaikan ya Bapak Ibu sekalian? Mari kita lihat sama-sama ya. Ini adalah file tentang isu strategis penyelenggaraan program PPG. Baru dirilis atau merupakan hasil rapat kerja Forkom pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia tertanggal 29 Januari 2022 kemarin. Mari kita lihat satu-satu ya. Ada 61 halaman, tapi saya hanya akan menunjukkan beberapa arsip atau file yang menarik untuk kita cermati ya. Ini masih tentang capaian dan progres kali lalu ya. Dari 2017, 2021 dan seterusnya, 2020 terus dan seterusnya, perbaikan dan keunggulan dan seterusnya. Ini juga sama. Nah, berita baiknya itu ada di halaman ya ini, kira-kira ini ya Bapak Ibu ya. Refleksi tentang PPG kemarin. Kemudian ini kendala tentang pelaksanaan PPG dalam jabatan yang kali lalu. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Proses PPG dalam jabatan 2022. Ini yang saya mau bilang kabar baiknya Bapak Ibu ya. Boleh dikatakan kabar baik, boleh juga kabar buruk. Terserah teman-teman ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Ternyata tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan itu akan melewati kurang lebih 10 tahapan ya Bapak Ibu ya. Ada kurang lebih 10 tahapan. Mari kita lihat satu-satu ya. Kemarin kita saat ini sudah dalam tahap ini ya, pendaftaran dan seleksi administrasi. Kemudian di tahap yang kedua ini Bapak Ibu, tahap kedua ini sudah ditulis ini lulus seleksi akademik Bapak Ibu, lulus seleksi akademik. Apa artinya sih lulus seleksi akademik? Artinya di antara tahap 1 dan tahap 2 ini ada tes ya Bapak Ibu, ada tes seleksi akademik. Apakah kita lulus atau tidak? Nah, kalau kita lulus, baru kita lanjut ke konfirmasi kesediaan. Kalau bersedia, maka akan ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Selanjutnya lapor diri, kemudian analisis materi. Lapor diri jelas, tentu langsung kita akan mendapatkan materi ya. Terkait analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, dan HOTS. Kurang lebih ada 5 SKS ya Bapak Ibu ya. Kemudian desain pembelajaran inovatif kurang lebih 3 SKS. Setelah itu, setelah Bapak Ibu mendapatkan 2 materi ini, Bapak Ibu akan diuji kompre ya Bapak Ibu ya, uji komprehensif. Ini di step yang ke-8. Selanjutnya praktik pembelajaran inovatif kurang lebih 4 SKS. Kalau kita ingat teman-teman kita yang mengikuti program ini kali lalu, mereka ada praktek mengajar dan lain sebagainya. Di tahap akhir, tahap ke-10 Bapak Ibu, akan ada UKM PPG, yaitu UKIN selama 4 hari dan UP selama 2 hari. Ini ujian semua ya Bapak Ibu ya, ujian semua ya. Jadi melalui tahapan-tahapan ini, Bapak Ibu semua akan melewati kurang lebih 3-4 kali ujian ya. Ujian seleksi untuk seleksi akademiknya, kalau lulus maka pesertanya yang langsung mengikuti alur ini. Setelah itu ada uji komprehensif. Setelah uji komprehensif ada tahapan yang terakhir UKIN dan UP. Apakah itu berita gembira? Saya kira teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya. Karena di beberapa kesempatan ada teman-teman yang bertanya, apakah kita nanti akan tes, apakah ada pre-test, post-test dan lain sebagainya. Saya kira ini sudah terjawab ya teman-teman ya. Ini adalah tahapan PPG dalam jabatan 2022. Oke, kita lanjut ya. Berita gembira apa yang akan disajikan di sini ya? Kita lihat ke bawah lagi ya. Masih kita meluncur terus ya teman-teman ya. Meluncur terus.
meluncur terus. Ini masih refleksi tahun-tahun sebelumnya ya. Ada PPG Prajabatan model baru ya. Kalau model baru ini hanya untuk yang PPG Prajabatan ya teman-teman ya. Silakan mengecek video-video saya sebelumnya tentang perbedaan PPG dalam jabatan dan prajabatan. Terus kita ke bawah lagi teman-teman. Ini data sasaran ya, data sasaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Saya kira ini juga penting untuk diketahui ya. Ini sudah jelas, kemarin kita sudah tahu bahwa itu TMT mengajar di bawah 2015 dan 2015 sampai 2019 ya. Itu kita sudah ketahui kemarin. Kemudian di paling akhir ya teman-teman, di paling akhir dari file ini, paling akhir dari file ini ya, ini teman-teman, kuota dan waktu pelaksanaan PPG dalam jabatan dan prajabatan 2022. Saya kira ini informasi yang baik yang ditunggu-tunggu oleh yang tidak terundang dalam seleksi administrasi kemarin ya. Ini dia Bapak Ibu ya. Rencana kuota PPG tahun 2022 itu yang dalam jabatan, PPG dalam jabatan itu Desember 2015, TMT-nya sampai Desember 2015, dan TMT mulai dari 2016 sampai 2019. Rencana pelaksanaannya 3 bulan ya, yang TMT-nya sampai 2015. Kemudian kuotanya ada 2 angkatan, berarti 40.000 kuota, maka 2 angkatan, setiap angkatan ada 20.000. Sedangkan yang TMT-nya mulai 2016 sampai 2019, kuotanya ada 36.000. Sedangkan untuk prajab model baru, PPG Prajabatan model baru, diselenggarakan selama 2 semester. Ya, ini perbedaannya juga ya teman-teman ya. Untuk yang TMT-nya 2016 sampai 2019, itu pelaksanaannya 1 semester ya Bapak Ibu ya, 1 semester. Jadi tidak sama dengan yang ini ya, tidak sama. Prajab model baru kuotanya 40.000. Sehingga berita gembiranya adalah Bapak Ibu, berita gembiranya adalah ini timeline-nya ya. PPG dalam jabatan ini terbagi menjadi 2 angkatan Bapak Ibu, 2 angkatan ya. Saya garis bawah di sini 2 angkatan. Sehingga yang kemarin tidak terundang, silakan cepat-cepat perbaiki data dan lain sebagainya, sinkronisasi dan lain sebagainya, agar bisa masuk di angkatan kedua ya. Bisa masuk di sini ya Bapak Ibu ya, masuk di angkatan kedua. Seperti itu saya kira berita baiknya ya. Sedangkan mungkin yang TMT-nya 2016, berita buruknya mungkin ya tergantung ya. Oh, kita pelaksanaannya selama kurang lebih 6 bulan ya Bapak Ibu ya, 1 semester. Berbeda dengan yang TMT-nya di bawah 2015 atau 2016 sampai 2019. Itu pelaksanaannya hanya 3 bulan seperti ini ya. 2016 sampai 2019 1 semester, yang TMT di bawah 2015 3 bulan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang tidak terundang tidak usah berkecil hati. Saya sarankan segera cepat-cepat perbaiki data Anda agar pada PPG Angkatan 2 nanti Bapak Ibu sudah terundang untuk mengikuti program pendidikan profesi guru tahun 2022. Baik Bapak Ibu, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena channel ini khusus untuk menginformasikan informasi edukasi kepada Anda. Selamat siang semua.